Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah, sepupunya. Umur berapa beliau? Umur 63 tahun. Nenek-nenek juga kan? Sayyidatuna Ummu Salamah umur 63 tahun, nenek-nenek. Kenapa dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya hanya karena dakwah, biar gampang menyebarkan Islam ketika itu. Kenapa? Karena Sayyiduna Ummu Salamah ini orangnya pintar, pintar berceramah, pintar berpidato, pintar ngajar. Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian juga kalau ada orang mengatakan juga kalau Rasulullah menikahi karena nafsu misalkan, bagaimana sejarahnya ketika menikahi seorang nenek-nenek yang umur 65 tahun, anaknya 17. Siapa namanya itu? 65 tahun. 65 tahun. Juwairiyah. Sayyidatuna Juwairiyah umurnya 65 tahun, anaknya 17. Dinikahi oleh Rasulullah. Nenek-nenek semua. Rata-rata nenek-nenek semua. Kenapa dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kasihan. Kasihan kenapa? Karena ketika itu Sayyidatuna Juwairiyah itu tidak ada kerabat, sehingga kasihan terhadap anak-anaknya, biar terlindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama urusan akidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas segala karunia, nikmat dan kesehatan yang masih memberikan dalam kehidupan kita. Selawat beserta salam tidak lupa senantiasa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rasa syukur kita dan bersalawatnya kita senantiasa Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Baik para pemirsa sekalian, alhamdulillah kemarin kami sudah mengawali pada pembicaraan atau dialog yang pertama. Selanjutnya saat ini masih berkisar pada dialog yang kemarin masih tersisa. Dan untuk hari ini, kesempatan yang baik ini, ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan dari dialog mengenai tentang berpoligami ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang selalu memberikan pencerahan, selalu memberikan informasi tentang keislaman, dan dalam hal ini beliau akan melanjutkan dari informasi kemarin tentang poligami. Kami persilakan guru kita, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sunaryanto Ahmad LCMA, untuk membuka, untuk memaparkan kembali yang kemarin belum selesai. Baik Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Kiai gini, sisa dari pembicaraan kemarin yaitu ada yang belum dituntaskan, yakni tentang sejarah poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya seperti apa sih kok Rasulullah itu melakukan poligami dalam tuntunan syariah? Realnya yang dilakukan Rasulullah itu bagaimana? Mohon Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imra'atan famala ala ahadihima ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'ilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin menerangkan tentang atau soal poligami yang sebenarnya kemarin belum tuntas, maka kami adakan yaitu part kedua untuk membahas hal tersebut lebih mendetail agar pemahaman tentang poligami, yaitu kalaupun tidak sempurna paling tidak mendekati sempurna gitu, agar kita tidak salah paham. Lebih-lebih orang luar Islam yang selama ini memang kadang-kadang cenderung kepada melecehkan Islam karena Islam memperbolehkan berpoligami. Oleh karenanya butuh pembahasan khusus secara detail atau pembedahan untuk menjelaskan hal ini agar kita semua tidak salah paham siapapun itu. Mungkin itu untuk mukadimah yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Kiai, motivasi Rasulullah dalam melakukan ta'addud ya, artinya berpoligami itu sebenarnya apa? Karena banyak sekali orang-orang yang melihat itu hal yang sepertinya menyudutkan wanita, tidak menghargai wanita. Orang-orang yang memiliki penilaian-penilaian miring terhadap hal ini, itu kita harus balance, harus tahu persis, tidak hanya ke kiriannya saja, tidak hanya ke kanannya saja. Yang realnya seperti apa sebenarnya motivasi Rasulullah dalam melakukan poligami itu? Ya, sebenarnya kalau kita membahas tentang motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terlepas daripada sejarahnya dulu sebenarnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpoligami itu setelah 1 tahun atau bahkan ada yang mengatakan 2 tahun dari wafatnya Sayyidatuna Khadijah. Begitu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 50 tahun, maka ketika itu Sayyidah Khadijah meninggal. Lalu kemudian pada tahun atau umur 51, maka Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika berumur beliau 19, tapi ada yang mengatakan 20 tahun. Nah, ini yang perlu diketahui pula juga kita. Perlu dibahas sebelum kita membahas yang lain, bahwa Sayyidatuna Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 19 atau 20 tahun. Bukan seperti yang digambar-gemborkan oleh orang-orang orientalis itu yang ingin menjatuhkan Islam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah ketika umur 9 tahun. Itu tidak benar. Itu hadisnya memang ada tapi dhaif. Tetapi yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah ketika umur 19 tahun, bahkan ada yang mengatakan 20 tahun. Namun memang pernikahan itu disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, yaitu pada umur 61 tahun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pertama poligami, yaitu dengan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 56 tahun. Dan yang perlu diketahui oleh kita bahwasanya Sayyidatuna Saudah itu bukan anak muda, tapi nenek-nenek. Berapa umurnya? 70 tahun. 70 tahun dan anaknya 12. Anaknya 12, bayangkan itu. Siapa yang mau nikah seperti itu? Yang mau menikahi perempuan seperti itu? Kemungkinan kalau kita tidak mau. Nenek-nenek umur 70 tahun, lalu kemudian anaknya 12. Udah gitu, dari Afrika kan, dari Sudan. Orangnya hitam.
Kira-kira bagaimana? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gantengnya tidak tertara, tidak ada yang bisa membahas tentang kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ajmalu yusufa qata'idin nisa wa amma jamal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyara ahlal ardi wan nis was sama. Kalau kegantengan Nabi Yusuf bisa memotong-motong jari-jari perempuan, tetapi kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuat bingung penduduk langit dan bumi. Saking tidak ada orang yang mampu menyipati kegantengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking gantengnya Rasulullah. Sedangkan istrinya yang dipoligami yang pertama Saudah 70 tahun, anak 12, orang hitam dari Afrika. Ayo bisa dibantah itu kalau memang Rasulullah karena syahwat? Tidak, karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motifnya untuk menyelamatkan akidah seseorang. Karena ketika itu orang masuk Islam, lebih-lebih perempuan memang lagi sedikit ketika itu. Takut Sayyidatuna Saudah ini terjerumus kepada kekafiran. Karena ketika itu dahsyat rayuan-rayuan orang kafir Quraisy. Itu salah satu motif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali motif-motif yang lain. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, sepupunya. Umur berapa beliau? Umur 63 tahun. Nenek-nenek juga kan? Sayyidatuna Ummu Salamah umur 63 tahun, nenek-nenek. Kenapa dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya hanya karena dakwah, biar gampang menyebarkan Islam ketika itu. Kenapa? Karena Sayyiduna Ummu Salamah ini orangnya pintar. Pintar berceramah, pintar berpidato, pintar ngajar. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian juga kalau ada orang mengatakan juga kalau Rasulullah menikahi karena nafsu misalkan. Bagaimana sejarahnya ketika menikahi seorang nenek-nenek yang umur 65 tahun, anaknya 17. Siapa namanya itu? 65 tahun. 65 tahun. Juwairiyah. Sayyidatuna Juwairiyah umurnya 65 tahun, anaknya 17. Dinikahi oleh Rasulullah. Nenek-nenek semua. Rata-rata nenek-nenek semua. Kenapa dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kasihan. Kasihan kenapa? Karena ketika itu Sayyidatuna Juwairiyah itu tidak ada kerabat, sehingga kasihan terhadap anak-anaknya, biar terlindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama urusan akidahnya. Dan memang ada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan, memang ada. Yang pertama ya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, memang beliau perawan. Dan ada satu lagi namanya Maria Qibtiyah, yaitu seorang budak, adalah hasil hadiah daripada Raja Mesir ketika itu. Tetapi ini budak, bukan orang mulia. Jadi kalau orang mengatakan Rasulullah karena syahwat, itu jauh api dari panggang. Tidak ada niatan ke situ. Dan itu pun semua Rasulullah menikah banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Ustaz. Ya, Masya Allah. Memang kita tidak ingin bahwa ada satu pandangan-pandangan miring yang bisa menggeruskan akidah-akidah kita. Betul. Ternyata memang kemarin-kemarin kita salah. Kita teracuni oleh informasi-informasi yang datangnya dari orang-orang orientalis, bukan aslinya. Mungkin dari orientalis kah, atau mungkin dari orang yang sengaja menghancurkan, liberal itu. Misalkan. Ternyata dari sekian banyak istri-istri Rasul itu aksaruhum armalat. Ternyata nenek-nenek tua semua, banyak anak lagi. Anaknya. Nah, kita pandangan yang kemarin itu salah ternyata gitu, Masya Allah. Salah Betul kayak. Makanya harus benar-benar didalamin sejarahnya. Apa motivasinya? Ketahuan dari kita membaca sejarah itu. Termasuk Sayyidatuna Hafsah itu, yang anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu beliau benar memang agak muda, 35 tahun, tapi janda beliau juga. Kenapa dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini untuk menyelamatkan kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena beliau Sayyidatuna Hafsah ini hafal Al-Qur'an, ayatnya, surah-suratnya. Ya begitulah. Jadi hafal bukan tidak hanya hafal biasa,
Jadi luar biasa hafalannya, sama halamannya, ayatnya, surah-surahnya hafal. Menunjang dalam berdakwahnya Rasul. Betul itu, untuk menyelamatkan Al-Quran itu kurang lebih seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini untuk mereka yang memiliki, yang sudah gitu loh, yang sudah memiliki 2, 3 atau mungkin lebih dari 4 gitu ya. Sekarang ini bagaimana itu cara membagi dengan seadil-adilnya? Karena kita tidak tahu persis, karena kita bukan pelaku, atau mungkin memang tidak ada urat untuk ke sana. Nah, kita nih ingin tahu lah, gimana ya kok bisa membagi secara adil loh. Sementara Allah sendiri itu sudah mengancam, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kan gitu. Betul. Sehingga ada hadis yang mengancam lagi, nanti kita dibangkitkan miring oleh Allah pada hari kiamat dengan jalan miring. Kalau dua itu. Nah itu 2, bagaimana yang 3, 4 atau lebih dari itu? Adil. Nah, Bisa gempor begitu. Tipsnya deh. Tipsnya deh. Seperti itu. Tips pembagian adil untuk para penganut. Kalau bicara adil sebenarnya pada hakikatnya tidak ada satupun manusia yang bisa adil. Yang pernah saya sampaikan pada part pertama itu bukan kata saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u," dalam surah An-Nisa itu ayat 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kamu tidak mungkin adil antara istri-istri kamu kalaupun kamu berbuat sekuat mungkin. Paham kan? Tidak mungkin adil. Udah gitu di sini Allah pakai huruf lan. Huruf nasab atau amil nasib lan. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika Allah memakai huruf nasab lan, maka itu litamanni. Litamanni itu maksudnya adalah tidak bisa diharapkan. Seperti halnya walan tardu ankal yahudu walan nasara. Dan seterusnya. Pokoknya kalau huruf lan, salah satu maknanya ketika pakai huruf lan, maka hal itu tidak bisa diharapkan. Tidak mungkin kamu adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, pakai huruf lan. Mungkin kalian adil kalau urusan sandang, pangan, papan bolehlah bisa adil. Tapi di lapangan kenyataannya jarang kan, atau bahkan tidak ada mungkin ya. Itu yang jelas-jelas kelihatan mata. Apalagi urusan perasaan, urusan cinta, urusan diranjang misalkan, bagaimana ngitungnya? Bagaimana nimbangnya kalau urusan perasaan misalkan? Diranjang semalam saya berapa? Nggak bisa begitu. Tidak mungkin adil. Tetapi kalau misalkan terlanjur sudah punya istri lebih dari 1, maka wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Kalau kamu berusaha untuk baik, untuk berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Maksudnya begini. Kalaupun begitu Allah mengatakan kita sudah lebih dari 1 menikah, dan bagaimana cara adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tipsnya dalam hadisnya yang datangnya dari Anas bin Malik itu, bahwa idza tazawwajar rajulu al-bikra ala thayyib faqama indaha sab'an wa idza tazawwajar rajulu al-thayyib ala al-bikri faqama indaha thalathan. Sedikit aja kata Rasulullah, kalau memang sudah punya istri lebih dari 1, maka untuk membagi tentang keadilan dalam nginep misalkan, nginep ya, menggilir misalkan, kalau kamu menikahi seorang yang perawan, maka boleh kamu nginep sampai 7 hari 7 malam Perawan. kalau perawan. Tetapi kalau janda misalkan, kalau janda maka boleh kamu, atau dianjurkan untuk nginep sampai 3 malam, 3 hari 3 malam. Begitu. Setelah akad. Setelah akad, setelah saya. Kalau belum saya jangan nginep lah, dipentung orang nanti. Lalu kemudian kalau menurut Imam Malik, perawan, kalau perawan ini 3 hari 3 malam. Kalau janda 2 hari 2 malam. Itu soal nginep misalkan. Dan soal-soal yang lain memang kita harus bijaksana, harus tahu melihat situasi dan kondisi. Misalkan
yang sudah tua, misalkan ini urusan sandang, pangan, papan misalkan. Ini sekarang urusan pangan misalkan, atau biaya hidup misalkan. Yang tua sudah punya anak 4. Terus kemudian yang perawan belum punya anak. Jadi pembagiannya untuk itu tidak harus sama, tetap harus menghitung personel begitu. Iya. Untuk berbuat adil. Adil kurang tidak lebih harus sama, iya, tapi kurang lebih seperti proporsional. itu. Proporsional, Iya. benar betul. Baik. Nah, selanjutnya Kiai. Ini banyak orang yang salah kaprah dalam pemaknaan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, itu hakikat dari tafsir masna wa thulatha wa ruba' gimana? Karena nggak sedikit orang yang mengatakan masna itu ya dikalikan. Betul. Terus ada juga yang masna itu ditambahkan. Betul. Nah, jadi realnya seperti apa nih? Orang mengambil kesimpulan enak-enak aja dalam perintah fankihu ma taba lakum itu. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ini yang perlu kita pendalami pembahasannya secara betul dan benar. Soalnya tidak sedikit orang yang salah paham tentang ayat ini. Jadi orang memaknai ayat ini secara bahasa. Memang benar secara bahasa, mathna 2, wa thulatha pakai huruf atop waw lagi. Wa ruba'. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Dan banyak orang yang punya istri 9 karena memaknai itu. Dan bahkan dimaknai kalau dalam ilmu nahwu secara udul namanya. Masna itu dimaknai isnaini, thulatha dimaknai salasatun, ruba' dimaknai arbaatun. Jadi 18 semuanya. Itu dimaknai secara bahasa. Di situ salahnya. Kalau tidak ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin itu banyak orang yang berpoligami seperti itu. Namun apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini? Ayat ini dibantah oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat yang bernama Ghilan bin Salama itu, yang dia masuk Islam punya istri 10. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pangkas, buang yang 6, istilah katanya buang yang 6, pertahankan yang 4, begitu. Lalu kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah namanya Naufal bin Umayyah. Dia datang kepada Rasulullah, masuk Islam, punya istri 5. 1 ceraikan, pertahankan yang 4. Nah, dengan adanya hadis ini maka jelas sudah bahwasannya mathna wa thulatha wa ruba' bukan arti secara bahasa, tapi ada arti tersirat yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ada, soalnya kan begini kan, ada orang yang tidak mau hadis, begitu persoalannya. Seakan-akan tidak percaya dengan hadis. Ada yang begitu dan tidak sedikit. Sehingga apa? Mereka itu tidak percaya bahwa hadis itu dari Allah, seakan-akan. Ingkarus sunnah. Seakan-akan seperti itu. Padahal kan kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari Al-Qur'an atau hadis pun, hadis biasa ataupun hadis kursi, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih begitu. Oh ya, baik. Kalau justru saya melihat bahwa fankihu ma taba lakum minan nisa itu bukan ayat untuk memperbanyak istri dalam artian berpoligami yang terus-menerus. Jadi ada salah satu tafsir yang memberikan satu pengertian bahwa saat itu asbabun nuzul dari ayat ini memangkas mereka yang sudah terlanjur banyak istri. Betul. Jadi kan waktu zaman dahulu itu orang-orang Arab terkenal dengan banyak istrinya. Betul. Sehingga Allah memberikan lagi keterangan, Betul. cukup masna wa thulatha wa ruba'. Jangan lebih dari itu. Kalau bisa dikatakan ya ibarat poligami ini kayak solusi emergency door. Iya, betul. Kalau di pesawat itu ada emergency door, itu harus dibuka. Betul. Untuk emergensinya. Gitu Itulah yang disalahpahami oleh orang-orang yang tidak paham tentang itu, bahwa yang menganjurkan poligami ini adalah Islam.
Padahal poligami sebenarnya jauh sebelum Islam udah ada, dan itu pun tidak terbatas. Islam datang untuk membatasi itu. Karena apa tujuannya? Kata Al-Quran, dzalika adna alla ta'ulu. Yang kalau sedikit atau bahkan satu istrinya itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Tenanglah kalau punya istri satu. Lebih tenang punya istri 4 daripada punya istri 10. Lebih tenang punya istri 4 daripada punya istri 20. Dan bahkan kalau dulu kan ratusan kan. Tidak hanya Nabi Sulaiman 1000 ya. Oh, kan betul. Jadi Islam datang untuk membatasi itu. Oleh karenanya kalau dalam tafsir-tafsir itu, kalau membahas tentang kalimat masna wa thulatha wa ruba itu, jadi terutama dalam tafsir At-Tabari itu, kalau saya pernah baca, wawunya kalaupun pakai waw ataf, maka bukan berarti ditambah, tetapi masna badal dari wahid, thulatha badal dari itsna, dari masna, ruba badal dari thulatha. Jadi kalau udah punya 2, jangan nambah yang 3, itu maksudnya. Jadi kalau mau nambah 1 ya 3, kalau mau nambah 1 lagi ya ke-4, begitu. Jangan kalau nggak 2 ya misalkan nambah lagi 3, bukan seperti itu. Jadi itu artinya badal. Dalam arti kalau secara bahasa itu imma, begitu, pilihan, bukan malah ditambah, begitu. Itu jadi orang curangnya seperti itu, orang kan tidak mau memahami hadis. Jadi sesuai selera. Sesuai apa yang ada di Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi kitab hidayah, petunjuk. Jangan mentah-mentah ngambil Al-Quran. Nanti kalau ada bahasa, ayo kita kembali ke Al-Quran dan hadis, tidak seperti itu. Itu kurang lebih. Ya alhamdulillah Pak Kiai, sudah cukup banyak kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat menarik. Tentu tidak jauh dari poligami, dan poligami ini ya sekali lagi adalah sesuatu yang memang ngeri-ngeri sedap lah. Kalau memang bisa silakan, kalau memang nggak bisa jangan maksa, begitu. Dan untuk pagi ini alhamdulillah kita sepertinya kita sudah ini Kiai ya. Nanti para pemirsa tentu akan hadir kembali kami dengan berbagai macam pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menariknya tentang seputar keislaman, untuk menjadikan bahwa channel kami ini terus berjuang, berkibar, tidak lain adalah untuk li'alai kalimati hiyal ulia, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kehilafannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.